Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Alhamdulillah, hamdan katsiran. Allahumma salli ala Muhammad wa sallama tasliman katsira. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sebagaimana yang sebelumnya saya terangkan berkaitan dengan kelompok-kelompok penista agama, tidak saja datang dari orang-orang di luar Islam, tetapi juga datang dari tubuh umat Islam yang tidak menyukai maraknya umat Islam melaksanakan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Tetapi yang diinginkan oleh mereka Islam yang modifikasi, Islam yang inovasi, Islam yang tertulis dalam benak mereka, atau yang dikenal dengan Islam Nusantara. Kalau hamba-hamba Allah dahulu kala berkaitan dengan Islam Nusantara, itu mengislamkan Nusantara, yang artinya bagaimana umat Nusantara itu bisa menikmati keagungan Islam, bisa menikmati keindahan Islam, dan mengajak seluruh umat manusia masuk Islam. Itu tentu karena dorongan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Di lain ayat, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan la yuqbal min. Jadi siapa saja yang mencari agama selain Islam, la yuqbal min, maka tidak akan diterima agamanya. Ini yang sering terjadi di kalangan umat Islam, sehingga tidak sedikit di dalam tubuh umat Islam ini ingin menikmati Islam yang didasarkan kepada manhaj Nusantara. Keinginan ini muncul dari segelintir orang awalnya, atas dorongan dan motivasi buku-buku barat yang bertujuan melemahkan Islam dengan memberikan bumbu-bumbu pada sejarah Islam agar sejarah Islam tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, dengan yang Islam harapkan, tetapi sesuai dengan yang mereka harapkan. Seperti yang terjadi di Indonesia. Kalau awalnya mengislamkan Nusantara, jika diakui kehadiran Islam ini didasarkan pada sejarah bangsa Gujarat yang datang ke Indonesia, tentu karena ingin melihat perubahan Nusantara ketika itu. Bagaimana supaya Nusantara benar-benar bisa menikmati indahnya Islam, menikmati ketentuan Islam, menikmati syariat Islam. Itu yang diinginkan. Tentunya berbeda jauh dengan yaitu menusantarakan Islam. Beda lagi.
Jadi kalau menusantarakan Islam, bagaimana Islam itu menggunakan kacamata Nusantara? Bagaimana Islam itu dipikirkan dengan menggunakan manhaj Nusantara? Artinya Islam itu harus tunduk kepada wawasan Nusantara. Nah, gaya Islam yang seperti ini dimunculkan oleh mereka yang tentu saja menginginkan Islam berdasarkan desain mereka, gitu. Ingin mendesain Islam dan menginginkan Islam sesuai dengan selera Nusantara. Jadi kalau ada rujak selera Madura gitu, maka ketika rujak itu dibawa ke Jakarta, maka rujak Madura itu bagaimana bisa dinikmati dengan selera Jakarta atau selera Betawi atau selera Padang dan sebagainya. Demikian pula Islam ketika dituntut dinusantarakan, agar Islam itu berwawasan Nusantara. Artinya itulah yang disebut oleh mereka Islam rahmatan lil alamin, sehingga mentolerir semua yang ada di dalam tubuh Nusantara dan berkiblat kepada yang dikembangkan oleh wawasan Nusantara. Itu bedanya antara menusantarakan Islam dengan Islam mengislamkan Nusantara. Jadi kalau dai-dai dahulu kala datang ke Indonesia itu, yaitu mengislamkan Nusantara. Sedangkan yang sekarang ini adalah menusantarakan Islam. Artinya seluruh tafsir Islam ini harus berwawasan Nusantara, digali, didasarkan pada yaitu kebijakan-kebijakan lokal yang ada di dalam tubuh Nusantara. Ini yang terjadi, saudara, hingga pada akhirnya tidak ada yang bisa diteladani dari pengembangan Islam Nusantara itu, melainkan harus mengakui semua yaitu kebudayaan lokal, dan semua kebudayaan lokal itu harus menjadi sandaran beragama. Ini yang diinginkan. Kemudian dikemas dengan istilah aswaja, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Tapi memang ada dua, asli bisa bermakna asli warisan Jawa, bisa bermakna ahlus sunnah wal jamaah. Kapan bisa bermakna asli warisan Jawa? Ketika Islam yaitu diformasikan sebagai selera Jawa, maka jadilah Islam tadi yang berwawasan Jawa. Islam yang berwawasan Jawa ini yaitu dengan adanya tahlilan, istighosah model mereka, kemudian tawassul yang dikemas dengan nilai-nilai Nusantara tadi itu. Nah, Islam yang seperti ini yang akhirnya tumbuh di Indonesia sebagai acuan beramaliyah di dalam beragama. Inilah tentunya yang perlu kita sadari ya, dan kita teliti lebih jauh gitu. Sehingga yang seringkali diperjuangkan bukanlah kualitas Islam yang ada di dalam Al-Quran, bukanlah kualitas Islam yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi, tetapi kualitas Islam yang terdapat di dalam kebudayaan Jawa. Nah, itu akhirnya
Jadi tidak lagi merupakan ahlus sunnati wal jamaah aswaja, tapi merupakan asli warisan Jawa aswaja juga itu. Jadi aswaja vs aswaja. Lah bagaimana bisa kita kategorikan ahlus sunnati wal jamaah ketika kebudayaan itu yang dijadikan cara mereka beragama gitu? Tentu tidaklah. Karena yang disebut aswaja itu adalah tuntunan sunnah Nabi, yaitu ahlus sunnati wal jamaah, mereka yang punya keinginan, kecenderungan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal aqidah. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku akan pecah 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di dalam neraka. Illa wahida, melainkan satu saja yang di surga. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Makana ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu apa yang dilaksanakan aku pada hari ini dan sahabat-sahabatku. Inilah yang diamalkan oleh umat Rasulullah kala itu. Mereka yang berpegang teguh kepada Rasulullah dan mereka yang berpegang teguh kepada sahabat. Itu yang disebut ahlus sunnati wal jamaah. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Itulah yang kemudian disebut ahlus sunnah wal jamaah. Bukan tabi'in dari Islam Nusantara, yaitu ittiba sunnah Nusantara. Nah, kalau ittiba sunnah Nusantara itu artinya ittiba budaya Nusantara. As-sunnah itu bisa berarti kebudayaan dalam perspektif bahasa itu. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan yustannuna bi ghairi sunnati, mereka yang mentradisikan sunnah bukan sunnahku. Jadi orang yang menyunnahkan sesuatu yang sunnah, mengamalkan sunnah tapi bukan sunnahku. Artinya sunnah dalam pengertian tradisi yang ada di dalam bangsa ini yang menjadi sandaran, bukan sunnah dalam pengertian yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang saya maksud. Ya, inilah yang saya maksud bahwa beda antara aswaja ahlus sunnati wal jamaah dengan aswaja asli warisan Jawa. Karenanya kita harus mampu membedakan mana yang asli warisan Jawa dan mana yang ahlus sunnati wal jamaah. Maka dengan demikian barulah kita mengerti apa yang disebut Islam. Tidak semua yang diamalkan karena diamalkan oleh orang Islam lalu dikatakan aswaja. Itu salah, saudara. Tidak semua yang menjadi kebiasaan umat Islam meskipun bukan dari Islam lalu dikatakan aswaja. Kan yang terjadi seperti itu, mengemas amalan dan budaya yang ada di negara ini dengan istilah aswaja. Nah, itu yang salah gitu. Jadi dalam urusan agama, terutama berkaitan dengan akidah dan ibadah, lah itulah yang harus berlandaskan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu saja berbeda dengan akidah, dengan kebudayaan, dengan tradisi yang ada. Itu masuk pada perkara adat. Kalau masuk dalam perkara adat lalu diagamakan, maka jadinya salah. Jadi masalah adat ini kalau diagamakan, ditradisikan dalam kehidupan beragama sebagai sesuatu yang harus menjadi teladan dan diamalkan sebagaimana layaknya beramal dalam permasalahan ibadah, itulah yang disebut ahlul bid'ah wal jamaah. Ini saja barangkali dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.